Saudara, maraknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tak bisa lagi dianggap sepele. Ini jadi momen evaluasi diri bagi setiap orang tua tentang pentingnya peran pengasuhan terhadap anak. Orang tua mana yang tak kesal ketika anaknya tiba-tiba dipukuli orang lain hingga terluka? Di rumah sakit, pelaku yang baru berusia 15 tahun ini pun menjadi sasaran emosi keluarga korban. Terekam kamera CCTV, tindak kekerasan oleh anak di bawah umur ini terjadi di Kelurahan Males Setasi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada 11 Maret lalu. Penyebabnya juga karena masalah sepele. Pelaku yang ternyata merupakan remaja putus sekolah mengaku tega menganiaya korban hanya karena tak suka dengan gaya berjalan korban yang dianggapnya sombong. Kami sengaja mengaburkan video ini karena pelaku dan korban masih di bawah umur serta mengandung tindak kekerasan yang tak boleh dicontoh. Saat kejadian, korban yang baru berusia 17 tahun dan hendak menjenguk keluarga di rumah sakit ini tiba-tiba dihadang pelaku. Ia dipukuli hingga terjatuh dan terluka di bagian wajah. Anak yang berlawanan dengan hukum ini mengatakan, inisial R ini mengatakan bahwa cuman tidak senang ataupun tidak ada dendam apapun, cuman tidak senang atau tidak melihat gaya jalannya. Tapi kita tetap akan telusuri karena untuk pemicunya dari keterangan korban juga tidak ada hubungan ataupun tidak ada permasalahan sebelumnya, cuma spontan saja seperti itu. Kekerasan oleh anak di bawah umur juga terjadi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 9 Maret lalu. Seorang siswa sekolah dasar dibacok temannya sendiri. Akibatnya, lengan kanan bocah kelas 5 SD ini terluka parah meski kini sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Penganiayaan dengan senjata tajam ini terjadi saat korban dan pelaku yang berinisial MN sedang bermain sepak bola usai mengaji di masjid. Keduanya sempat terlibat adu mulut. Diduga pelaku yang juga masih pelajar sekolah dasar tak terima orang tuanya kerap jadi bahan olok-olokan korban. Pelaku yang emosi kemudian mengambil sabit di salah satu dapur warga dan menangis setelah mengayunkannya ke lengan korban. Polisi pun telah menetapkan pelaku sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Motif dari pelaku tersebut adalah karena memang sering diejek-ejek atau diolok-olok nama orang tuanya, terutama nama bapaknya. Jadi sehingga korban merasa kesal dan tidak terima sampai akhirnya melakukan perbuatan tersebut. Pelaku sendiri karena dia pada saat kejadian itu menangis, kita melihat mungkin ada baru seperti sebuah penyesalan karena dia juga tidak tahu apa yang dia perbuat pada saat kejadian. Namun kalau kita lihat dari hasil asesmen dari psikolog, dokter psikolog yang memeriksa korban, dan memang tidak ada motif lain atau tidak ada maksudnya tidak ada keinginan-keinginan yang sebenarnya untuk melukai korban sendiri. Pada 4 Maret lalu, seorang siswa sekolah dasar di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia setelah tiba-tiba dibacok oleh gerombolan pelajar SMP bersepeda motor. Saat kejadian, korban tengah berjalan kaki bersama teman-temannya. Warga sempat membawa korban ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong karena kehabisan darah akibat luka sabetan celurit di bagian leher. Polisi pun menangkap 14 pelaku yang semuanya masih duduk di bangku SMP. Mirisnya, belakangan para pelaku mengaku salah sasaran. 14 anak yang dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara secara maraton. Akhirnya dari penyidik mengambil kesimpulan bahwa dari 14 orang tersebut ada 3 anak berhadapan dengan hukum. Tingginya kasus kekerasan oleh anak di bawah umur menjadi peringatan bagi setiap orang tua. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat, mayoritas anak yang berkonflik dengan hukum ternyata memiliki pola pengasuhan yang bermasalah. Karena kalau mau ditarik ke belakang,
mayoritas anak yang berkonflik dengan hukum itu berangkat dari pengasuhan yang kurang optimal. Banyak data yang sudah kami dapatkan dari lapangan juga, anak-anak yang berada di LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, mereka potretnya demikian, pengasuhannya kurang optimal dalam bentuk misalnya kurang kasih sayang, kurang perhatian. Satu kali tamparan pada anak itu akan mematikan jutaan sel otak mereka, sehingga pertumbuhan anak ini tidak akan optimal. Makanya tadi anak-anak ini kok beda ya dengan anak-anak kita di rumah. Lantas, apa yang menyebabkan tingginya kasus kekerasan oleh anak-anak di bawah umur? Sehingga ketika kelompok itu mengutamakan bahwa ketika kita mempunyai senjata, tujuan kita adalah melukai. Itu yang mereka lakukan. Ditambah dengan kontrol diri yang kurang dan pemuasan diri yang tidak pernah ada dalam dirinya dan dari keluarganya. Ini yang membuat mereka menjadi semakin agresif di luar sana, membabi buta, melukai orang lain. Kenapa mereka tidak mengikuti ekstrakurikuler atau yang lain? Nah, yang perlu kita ketahui adalah apakah mereka sudah mendapatkan fasilitasi itu? Karena sebetulnya anak itu bisa selamat ketika mereka ada attachment dengan keluarga dan dengan guru misalnya ya, atau orang-orang terdekat yang membuat mereka merasa ada benteng yang membuat mereka tidak bisa melakukan kejahatan. Yang kedua, komitmen, tanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Nah, anak-anak dengan perilaku seperti ini biasanya tidak punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Karena apa? Karena mereka punya konflik sendiri yang tidak bisa mereka selesaikan dan tidak bisa dibantu oleh orang sekitar. Ini yang kurang. Jadi sebaiknya remaja itu dibuat sibuk sesibuk-sibuknya, tapi dalam kelompok-kelompok kecil yang membuat mereka menjadi semakin produktif. Karena kalau tidak, mereka akan membentuk geng delinquen, yaitu geng penyimpangan yang berakhir dengan produk-produk yang negatif. Tak hanya perlu pengasuhan optimal dari keluarga dan hukuman untuk membuat efek jera, anak-anak yang berkonflik dengan hukum juga perlu mendapatkan perhatian dari negara. Pasalnya, tak ada yang bisa menjamin bahwa keluarga dan orang-orang sekitar bisa memberikan perhatian dan pembinaan yang layak setelah sang anak bermasalah menjalani hukuman. Tanpa pendampingan psikologis yang memadai, anak-anak bermasalah ini bisa kembali mengulangi tindak kejahatan mereka. Tim Liputan, Kompas TV.